Shalom. Di bagian keempat ini kita berbicara sebagai orang-orang kudus atau orang-orang yang dikuduskan. Artinya begini, siapapun saudara, tidak peduli seperti apa bejatnya kehidupan saudara tadinya di luar Tuhan. Tapi ketika saudara percaya kepada Yesus, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka apa yang dikatakan pujian tadi dan apa yang dikatakan firman ini, di hadapan Allah itu sah bagi kita. Apa itu? Kita dipilih dari segala bangsa, dikuduskan untuk menjadi orang-orang kudus di hadapan Allah. Amin. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, diasingkan dari kecemaran dunia, lalu dikhususkan untuk dia. Kalau teks Yunani itu berkata hagios, itu artinya dipisahkan dari kehidupan dunia untuk Tuhan. Prinsipnya itu kayak tebu. Tebu itu kadang-kadang kalau dia udah tua, terlalu tua, kadang-kadang di batangnya itu ada yang retak. Terus di tengah bagus, nanti di atasnya itu entah bagaimana. Nah, kata dipisahkan itu di sana, kalau batangnya retak, sehingga tidak bagus dan ujungnya juga mungkin terlalu muda, dipotong di sini, dipotong di sini, yang retak ini yang tidak bagus dibuang, ini juga dibuang, yang tengahnya jadi ambil. Itu arti kata hagios, dipilih dan dikuduskan itu. Jadi seperti itu Tuhan memperlakukan saudara dan saya ketika saudara ada di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak peduli kehidupan kita sebelumnya sebejat apa, sekotor apa, separah apa di mata dunia. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya lihat dulu kiri kanannya, katakan kepada dia, siapapun engkau orang kudus di hadapan Tuhan. Ayo katakan dengan senang. Haleluya. Kita semua orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara, orang berdosa yang percaya dan menerima Yesus Kristus adalah orang kudus di hadapan Allah. Artinya orang yang dikuduskan. Artinya benar-benar orang-orang di pandangan Allah yang tidak memiliki dosa. Kenapa? Dari sisi pertama kita sudah belajar, karena darah Kristus telah membasuh orang-orang itu, membersihkan semua dosa, kesalahan, pelanggaran mereka. Penyebutan orang kudus ini berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus di segala tempat. Tidak peduli mau dari suku mana, bangsa mana, latar belakang apa, tidak peduli. Ketika kita ada dalam Kristus, kita adalah orang kudus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus artinya kekudusan Yesus yang adalah milik Yesus itu dikenakan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan ini berhubungan dengan status kita dari seorang pendosa menjadi orang kudus. Kenapa? Karena percaya kepada Yesus. Dan firman Tuhan berkata, mereka dikuduskan satu kali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Boleh buka ayat ini sebentar. Demikian firman Tuhan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya itu seperti apa? Artinya itu begini. Ketika Yesus mati di kayu salib sebagai korban tertinggi untuk pendamaian saudara dan saya kepada Bapa di sorga, untuk pengampunan dosa saudara dan saya kepada Bapa di sorga, untuk pemulihan saudara, untuk pengudusan saudara, itu cukup berlaku untuk selama-lamanya. Artinya, ketika saudara mungkin oleh karena satu dan lain hal, sehingga benar-benar kepleset lalu melakukan dosa lagi, Yesus nggak perlu lagi mati di kayu salib untuk kedua kali. Cukup sekali itu. Dan kitab Yohanes berkata, kita tinggal hanya datang kepada dia, mengakui semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita, maka ia setia dan adil
mengampuni kita, menguduskan kita, dan membawa kita kembali kepadanya. Amin. Itu yang dimaksud dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Korban Yesus yang menguduskan kita itu berlaku sampai selama-lamanya bagi kita. Nah, disebut orang-orang kudus, ini tidak berbicara langsung dengan tingkat kedewasaan rohani kita. Tidak. Jadi kalau contohnya dikatakan, kamu orang kudus, itu tidak langsung berhubungan dengan kedewasaan rohani orang itu, enggak. Karena itu berbicara status. Karena saudara disebut orang kudus, saya disebut orang kudus, kita semua disebut orang kudus. Itu terjadi sedekat tarikan nafas. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saat itu juga di hadapan Allah saudara orang kudus. Apakah orang yang baru percaya kepada Yesus mereka langsung dewasa rohani? Oh enggak. Kadang-kadang orang yang baru percaya kepada Yesus itu mereka masih menganggap masih ada bohong putih gitu loh saudara. Iya kan? Saudara cek aja. Itu sangat natural. Natural sekali. Karena mereka belum memiliki banyak pengalaman di dalam Tuhan. Kadang-kadang mereka menganggap yang penting baik. Bagi mereka itu sah-sah saja sepertinya itu kehendak Tuhan. Bagi mereka loh ya yang baru lahir baru. Karena mereka belum bisa membedakan dengan jelas. Padahal kadang-kadang itu salah. Tapi kesalahan mereka itu tidak menghilangkan statusnya sebagai orang kudus. Karena apa? Karena menjadi orang kudus itu status, menjadi dewasa rohani itu adalah proses. Amin. Oleh karenanya Bapak Ibu selalu saya katakan begini belakangan ini. Jangan malu, jangan merasa aneh, jangan merasa asing, jangan merasa sungkan untuk menyebut saudara seimanmu itu orang benar. Menyebut mereka itu manusia baru, menyebut mereka itu sebagai anak-anak Allah, dan kita tambah sekarang menyebut mereka sebagai orang kudus, karena itu status. Saudara ya. Jemaat di Korintus ini disebut orang kudus, walaupun masih duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Perhatikan Roh Kudus melalui Paulus membeberkan bahwa jemaat di Korintus ini belumlah menjadi jemaat yang sempurna. Tapi toh di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan begini. Kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan. Yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Di pasal 2 Paulus berkata begitu. Tapi di pasal 3 dia berkata begini. Kamu itu masih duniawi. Kamu masih suka saling iri. Kamu masih suka saling bertentangan satu dan yang lain. Tapi orang yang sangat duniawi ini toh disebut orang kudus. Kenapa? Karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Status mereka sudah menjadi orang kudus. Tapi mereka masih sangat bayi rohani kata firman. Tapi mereka orang kudus. Bahkan coba saudara ya. Gereja di Korintus ini paling kompleks dengan persoalan. Paling kompleks dengan masalah dan rupa-rupa kedagingan. Coba buka 1 Korintus pasal 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Itu cuma di Korintus loh. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kalau dikatakan istri ayahnya siapa dia? Ibunya. Sampai ada orang yang tidur dengan ibunya.
Tapi dikatakan begini, hai kamu orang-orang yang dikuduskan. Apakah maksudnya Tuhan, Roh Kudus, atau Rasul Paulus mau kompromi dengan kenajisan, perzinahan, percabulan itu? Apakah itu maksudnya? Bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi yang mau dikatakan di situ begini. Orang sepercaya apapun, orang sehebat apapun, ada kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Halo. Bukan tidak apa-apa, orang jatuh dalam dosa tetap apa-apa. Tapi yang dikatakan demikian, ada kemungkinan. Orang yang berkata paling dahsyat rohaninya pun ada kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Aku tuliskan ini kepada kamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tapi kalau toh kamu berbuat dosa, ingat ada Yesus Kristus pendamaian bagi kita kepada Bapa di sorga. Amin. Artinya begini, orang yang disebut orang kudus itu saudara, tidak otomatis mereka menjadi orang sempurna. Dalam perjalanan mereka mungkin ada kalanya mereka tersandung, jatuh. Tapi mereka tetap orang kudus yang harus dipulihkan. Amin. Oleh karenanya saudaraku, coba pahami ini. Sehingga ketika ada di antara rekan-rekan kita, ada di tengah-tengah keluarga kita yang tersandung jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak cepat-cepat menjatuhkan palu penghakiman. Tapi dengan kasih kita mengingatkan mereka, bro, sis, na, pa, ma, ingat, kamu orang benar loh. Kamu manusia baru loh. Kamu itu anak-anak Allah loh. Kamu itu orang yang dikuduskan loh. Ayo tinggalkan itu. Kembali kepada Bapa kita. Amin. Amin saudara. Jadi perhatikan. Jemaat di Korintus disebut sebagai orang kudus. Bukan karena mereka sudah sempurna dan sudah sangat dewasa secara rohani. Bukan. Tapi karena mereka percaya kepada Yesus. Nah, pengudusan orang percaya bersumber dari karya kematian Yesus di kayu salib. Bukan karena perbuatan kita, itu jelas. Ketika orang berdosa menerima Yesus Kristus, maka ia berada di dalam Kristus. Ia ada bersama Kristus. Kolose 3 ayat 3. Nah, dikatakan demikian, ini yang percaya kepada Yesus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, ini yang dikatakan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu artinya begini, ini saudara, ini Kristus. Nah, hidup saudara itu jadi begini. Dibungkus di dalam Kristus. So ngerti? Sehingga ketika Bapa di sorga melihatmu, tidak melihatmu yang ada di dalam ini. Yang penuh noda, penuh bobrok, penuh kesalahan. Enggak. Tapi dia melihat Kristus yang membungkusmu yang di luar ini. Amin. Amin. Kebenaran Kristus, kekudusan Kristus itulah yang dikenakan kepada kita. Amin. Itu prinsipnya saudara. Di dalam Tuhan. Kebenaran dan kekudusan yang diperhitungkan merupakan akibat dari percaya dan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bukan akibat perbuatan yang kita lakukan atau suatu kebaikan dalam diri kita, bukan. Istilah pengudusan adalah proses seumur hidup setelah menerima Yesus Kristus. Jadi bukan berarti saat itu karena sudah dikuduskan lalu kita dus. Yang pasti bukan wedus. Tapi kita orang kudus yang berproses setiap hari di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Orang berdosa dikuduskan satu kali untuk selamanya dan ia akan mengalami proses pengudusan yang terus menerus supaya semakin dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang saya katakan tadi. Menjadi orang kudus itu status kedewasaan rohani.
dan kesempurnaan kekudusan adalah sebuah proses perjalanan yang akan terus kita hidupi bersama dengan Kristus. Orang percaya seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Namun jika ia tersandung dan melakukan dosa, solusinya ada dalam karya salib Kristus yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi toh kalau kita jatuh ke dalam dosa, dikatakan ada Kristus pendamaian bagi kita. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kamu mau mengaku dosamu, Ia setia dan adil, mengampuni kita dari semua dosa kesalahan pelanggaran kita, sehingga statusmu itu tetap sebagai anak Allah, tetap sebagai orang benar, tetap sebagai manusia baru, dan tetap sebagai orang kudus. Yang mari katakan amin. Berikutnya, pengudusan menjadi sempurna pada saat Kristus datang yang kedua kali. Jadi kekudusan kita itu menjadi sempurna ketika dia nanti datang. Yang kedua kali, ketika kita berhadapan muka dengan dia. Anak-anak Allah setiap hari harus meninggalkan kehidupan yang lama dan harus mengenakan kehidupan yang baru supaya mengalami pembaharuan dalam roh dan hidup. Setiap hari hidupnya harus dipersembahkan kepada Allah. Kesadaran kita akan status kita sebagai orang benar, sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah, dan sebagai orang kudus, itu akan memampukan kita untuk menanggalkan manusia lama kita dan menghidupi manusia baru. Kan sudah dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang benar itu, anak Allah itu, manusia baru, orang kudus itu harus menghidupi kehidupan yang benar. Harus memakai jubah baru yang telah Kristus berikan bagi kita. Tujuannya di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Apa itu manusia lama? Kedagingan itu. Keserakahan, sakit hati, kata Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kemalasan, semua ada di situ. Itu manusia lama. Itu harus ditanggalkan. Kenapa? Bukan supaya kita menjadi manusia baru, tapi karena sekarang kita telah menjadi manusia baru. Sehingga pakaian itu enggak pantas lagi bagi kita. Amin. Ada pakaian baru yang pantas bagi kita, yang harus kita kenakan. Apa itu? Hidup sebagai manusia baru. Nanti baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ diurut kehidupan manusia baru. Lalu tujuannya dikatakan menanggalkan manusia lama itu. Perhatikan 23 dikatakan begini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita lanjut dulu sampai 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita ketika kita menjadi manusia baru, ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita menjadi orang kudus, orang benar, kita harus menanggalkan manusia lama itu. Dan sekarang kita kenakan manusia baru. Tujuannya apa? Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Amin. Tadi di 2 Pir saya katakan demikian. Beberapa minggu yang lalu waktu di rumah doa, Tuhan sampaikan sesuatu. Tuhan sampaikan dengan tegas, dengan jelas. Sebenarnya waktu itu saya tidak berminat mau menyampaikan apa-apa, enggak. Tapi yang pertama Tuhan sampaikan waktu itu berdoa buat kota ini. Berdoa buat gereja Tuhan yang ada di kota ini dan orang-orang percaya. Supaya mereka bangkit bersaksi. Dan yang ketiga dikatakan berdoa untuk keluarga-keluarga. Supaya keluarga mengalami kebangunan rohani. Saudara tahu? Saya doakan itu terus. Kami di rumah doakan terus. Setiap doa-doa kami. Baik waktu di mesbah maupun doa sebelum tidur. Kita selalu bawa dalam doa. Tiba-tiba Tuhan bawa saya kepada pengertian ini. Bahwa kepala-kepala keluarga harus bangkit. Dan menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada seisi rumahnya. Apa itu? Paling tidak awali dari identitas yang baru.
sapa mereka dengan identitas yang baru itu. Kalau kepala-kepala keluarga pulang dari mana, dari kerja atau dari lapangan, dari manapun itu. Ketika masuk ke rumah, cobalah mulai dengan hal sederhana. Dibuka pintu, mengetok, dan katakan, "Shalom orang-orang benar." Coba mulai, "Shalom orang-orang kudus." Coba mulai dulu berkata, "Shalom manusia baru." "Shalom anak Allah." Coba mulai dari hal kecil itu. Coba tanamkan kebenaran itu di hati dan pikiran seisi rumah kita. Kalau selama ini kita pulang kerja, dari manapun itu pulang ke rumah, yang kebiasaannya begitu masuk, "Oh, udah siapkan itu belum?" Apa segala macam. "Setelah ini sebentar lagi saya mau pergi main biliar." Cobalah ubah itu dulu. Halo? Atau, "Mah, udah siapkan ini belum?" Segala macam. "Itu Pak Alek udah nunggu, sebentar lagi kami mau jogging nih. Kami mau nge-gym." Cobalah ubah itu dulu dengan hal yang sederhana. Dengan menyapa mereka, menyapa istri kita. Menyapa anak-anak kita dan berkata, "Shalom orang benar. Shalom orang-orang kudus. Shalom anak-anak Allah." Halo? Saya mau beritahu kepada saudara. Sudah diadakan sebuah penelitian. Perhatikan. Ini khusus keluarga-keluarga baru, perhatikan ini. Menurut penelitian, waktu yang paling baik mengisi memori anak usia 0 sampai 12 tahun. Di atas itu udah terlalu banyak yang masuk di otaknya. Yang kedua, usia anak 0 sampai 7 tahun, mereka akan selalu menganggap kebenaran apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan itu melekat di memorinya. Perhatikan orang yang sudah dewasa, yang suka takut kegelapan. Itu diawali di masa anak-anak mereka. Karena mungkin dulu orang tuanya, ayah atau ibunya atau pengasuhnya, karena kesibukan apa supaya anak ini tidak main di tempat gelap. Dia bilang, "Jangan main di tempat gelap itu, ada hantu." Karena usianya baru 5 tahun, didengar, direkam, dan dianggap sebagai kebenaran. Sehingga sampai dewasa, sampai tua, begitu melihat kegelapan, mungkin tidak berekspresi, tapi dalam hatinya, "Aduh, ini kegelapan lagi." Rasa takut langsung muncul. Tanya orang yang takut sama cicak. Padahal kumis dan jenggot sudah ubanan. Yang kalau kita pikir cicak, dipites aja selesai. Betul enggak, Bapak Ibu? Tapi begitu lihat cicak, belum cicaknya nyenggol, baru lihat langsung, apalagi kalau disenggol, wow, segala sebutan kebun binatang turun. "Oh, inilah hantu belau, apa segala kinai, apa segala." Keluar semua. Kenapa? Di masa kecilnya dia ditakut-takuti terhadap cicak. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita balik keadaan ini. Coba tanamkan nilai-nilai kebenaran sejak sedini mungkin. Dengan menyapa mereka sesuai dengan identitasnya. Orang benar, manusia baru, ciptaan baru, anak-anak Allah, dan orang-orang kudus. Amin. Amin. Dan di sini dikatakan, setiap hari hidupnya harus dipersembahkan kepada Allah. Coba kita ajar mereka mempersembahkan hidupnya kepada Allah dengan memikirkan hal-hal yang benar yang dari Tuhan. Jangan selalu intimidasi mereka karena dosanya, lalu menakut-nakuti mereka.
Jangan selalu ingatkan mereka akan kelemahannya. Nanti itu yang menguasai pikirannya sehingga dia akan melemah terus. Saudara tahu? Segala sesuatu diawali dari hati dan pikiran. Ketika itu ada di pikiran, nanti pikiran akan memerintahkan semua organ tubuh kita untuk hal yang ada di pikiran itu. Oleh karenanya kita harus bangun sesuatu yang baru. Kalaupun dia melakukan kesalahan, kalaupun dia melakukan pelanggaran, cobalah sapa dia dengan identitasnya. Cobalah katakan, nah, kita itu orang benar. Tidak seharusnya kita hidup begitu. Nah, kita itu anak-anak Allah. Seharusnya sikap hidup anak-anak Allah itu seperti. Coba itu yang kita suguhkan. Coba istri-istri praktekkan juga ke suaminya. Waktu di tempat tidur, saudara lihat dia terbaring. Dulu kalau dia tidur, saudara, suara oroknya itu begitu merdu gitu loh. Tapi sekarang begitu mengganggu kayak tempel 40 yang patah pen. Patah pen lagi, saudara. Cobalah katakan. Mungkin tidak langsung didengar. Didengar juga boleh. Cobalah katakan bilang begini, Pak. Sekalipun saya lihat hari demi hari, perutmu itu makin menonjol. Tadinya masih 5 packs, sekarang jadi 1 pack. Tapi engkau anak Allah dan saya tetap mencintaimu. Cobalah katakan begitu, saudara. Sapa dia dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Coba juga suami-suami katakan begitu sama istri. Oh ya Ima, waktu kita ketemu dulu, bodimu itu bak gitar dari Italia gitu loh. Sekarang karena kita diberkati, sehingga menonjol daging di sana sini. Tapi walaupun demikian, karena engkau anak Allah dan orang benar, saya tetap mencintaimu. Halo saudara, kira-kira kalau istrimu dengar kalimat yang seperti itu, dia senang enggak? Enggak peduli dia dengan lemak yang ada sana sini itu. Yang diperlukan itu saya anak Allah, saya orang benar, dan plus dicintai suami saya. Coba kalau saudara katakan, sekarang Budinuan, dah karu-karuan. Dulu bakat yang listrik, pitu bakat drum. Siap menuan, tidak dimasakin sarapan pagi, saudara. Kalau itu yang saudara lakukan. Tapi coba kita berbicara dengan nilai-nilai kebenaran. Amin. Kalau anak kita malas belajar, coba kasih tahu dia. Nah, anak-anak Allah itu unggulan loh. Ayo bersikap sebagai anak benar. Nggak usah katakan, dasar bodoh, dasar tolol. Nggak usah sebut itu. Nanti itu melekat di otaknya. Sebut dia sebagai anak-anak Allah, orang benar, manusia baru, Roh Kuduskan. Amin. Nanti apa yang ada di pikirannya akan memerintah semua organ tubuhnya untuk melakukan itu. Amin. Kalau kita berbicara ini serius, saudara ya. Next. Setiap hari memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus untuk mematikan perbuatan daging atau kehidupan manusia lama. Ini saya katakan tadi. Jadi pikirkan hal-hal kebenaran. Saudara tidak perlu berjuang untuk mematikan dosa. Enggak perlu. Kalau saudara memberi diri dipimpin Roh Kudus, memikirkan hal-hal kebenaran untuk dilakukan. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 13 itu, yang daging itu otomatis mati. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat beberapa karya Roh Kudus dalam proses pengudusan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus akan menuntun untuk taat kepada firman Allah. Udah pasti dalam diri kita. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah Allah dan menghidupi kebenaran, Roh Kudus itu akan berfungsi maksimal. Kemudian Roh Kudus akan membawa orang percaya untuk melayani Allah. Dia akan mendesak hati kita.
Dia akan menyadarkan kita karena kita ini adalah anak Allah, kita orang benar, kita yang dipilih untuk melayani Dia. Maka kita akan memberikan diri untuk melayani. Roh Kudus akan membuat bertumbuh dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dengar baik. Dia akan membawa kita terus bertumbuh untuk menjadi seperti Yesus. Dan saya ulang poin atas. Roh Kudus akan membawa orang percaya untuk melayani Allah. Kenapa ada banyak orang begitu berat hatinya untuk melayani Tuhan? Karena dia fokus terhadap dosa dan kelemahan kesalahannya. Betul nggak kira-kira? Halo? Berapa banyak di antara kita ketika kita ayo melayani, aduh saya belum bisa, aduh saya belum layak. Ayo kita gabung di imam musik, jadi WL, jadi singer. Oh Pak, jangankan nyanyi, ngomong aja saya fales. Saya nggak tahu, saya belum bisa membedakan orang itu ngomong falas seperti apa, saudara. Tapi ada aja alasan, kenapa seperti itu? Karena mereka fokus terhadap kelemahan yang ada pada dirinya. Kenapa mereka fokus ke situ? Karena ada orang-orang di sekeliling yang hampir saban hari mengingatkan mereka seperti itu. Tapi kalau mereka sadari bahwa mereka anak Allah dan mereka punya potensi, Roh Kudus bekerja, itu akan mendorong mereka melayani. Saudara pikir orang yang sudah pelayanan ini semua sudah tanpa dosa? Halo? Kalau saudara berpikir begitu, saudara salah besar. Jangankan yang di sini, para pendeta besar yang sangat terkenal itu juga masih melakukan kesalahan. Oleh karena saya mau katakan, jangan fokus kepada kesalahan. Kita fokus kepada kebenaran yang Allah berikan bagi kita. Amin. Kemudian Roh Kudus akan menolong untuk menyucikan diri dari semua pencemaran. Udah pasti. Roh Kudus akan terus bekerja untuk menjadikan orang percaya serupa dengan Kristus. Ada dua pihak yang terlibat dalam proses pengudusan diri, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian orang percaya itu sendiri. Kita lihat dari pihak Allah Bapa. Allah Bapa menguduskan orang percaya dengan cara memperhitungkan kekudusan Kristus kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Allah di dalam diri mereka, serta mendisiplin mereka, orang-orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka hidup di jalan kebenarannya. Kalau Tuhan mendisiplin kita bukan untuk membunuh, bukan mengasingkan, bukan mau membinasakan kita, bukan. Tapi karena Tuhan mau menuntun kita kembali berjalan dalam kebenarannya karena namanya. Mazmur 23 berkata begitu, karena namanya. Artinya begini, nama Tuhan yang disematkan kepada kita itu, Tuhan mau itu berpadanan dengan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga ketika dilihat tidak pas, kita didisiplin. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kemudian Allah Anak atau Yesus Kristus menguduskan orang percaya dengan cara menyerahkan nyawanya bagi mereka. Dan dengan menghasilkan kekudusan di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus. Itu yang terus dilakukan. Kenapa dikatakan menghasilkan? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan rohnya kepada kita. Di mana Alkitab berkata yang akan menuntun kita berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Kemudian Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal menguduskan orang percaya dengan cara membebaskan mereka dari sifat daging. Menuntun mereka terus berjalan di dalam kehendaknya. Berjuang melawan sifat daging itu. Mematikan keinginan daging atau manusia lama. Serta menghasilkan buah roh. Jadi Allah Tritunggal memiliki bagian dan karya dalam proses pengudusan orang percaya atau kita. Ketika Dia berkata bahwa Dia menguduskan kita, Dia tidak lepaskan kita begitu saja. Tapi Dia terus tuntun kita di dalam proses penyempurnaan kekudusan itu. Nah, dari pihak manusia itu sendiri tidak mungkin melakukan sesuatu untuk mencapai kekudusan, tapi mereka dapat meresponi inisiatif Allah yang bekerja di dalam mereka. Filipi pasal 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, melalui siapa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi dikatakan Allah lah yang mengerjakan itu. Kalau saudara punya niat baik untuk memperhatikan orang-orang lemah, itu Allah yang memunculkan di dalam hati saudara melalui Roh Kudus yang dimateraikan di hati kita. Kalau saudara dimaki-maki orang, kalau saudara difitnah orang, lalu muncul di dalam hatimu, aduh saya anak Allah, saya harus mengampuni. Itu Roh Kudus yang mengerjakan itu. Dia yang mengingatkan itu kepada kita.
Ketika saudara dihianati, lalu saudara mau marah, udah meledak ini, api menyala abangku, udah begitu saudara. Rasanya udah mau tengking habis ini. Tiba-tiba dari dalam, jangan. Kau orang benar, kau orang kudus. Nah itu Roh Kudus yang mengingatkan itu. Itu yang dimaksud. Dia menuntun, memimpin kita terus. Saudara masih manusia kan? Roh masih tinggal dalam daging kan? Coba cubit dulu tangannya begini. Masih terasa sakit enggak? Kalau enggak lagi saya khawatir saudara udah makhluk alien ini. Makhluk angkasa. Masih sakit? Berarti artinya saudara masih manusia, masih hidup. Masih punya kelemahan? Kadang-kadang masih ada rasa malas untuk datang ibadah? Masih? Roh Kudus mengingatkan. Yang begini, ayo kita ini anak Allah. Ayo kamu orang benar. Ayo kamu itu telah dipilih loh. Ayo sebagian Allah harus bersekutu kepada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus tuh. Yang memunculkan keinginan dalam hati kita. Bagian kita meresponi dengan positif. Apa yang ada dalam hati kita. Sudah pernah enggak bangun subuh-subuh diingatkan untuk berdoa? Pernah? Itu Roh Kudus. Tapi ternyata saudara dengar di luar. Kusangkakan halas berpanjangan. Ya kan saudara? Artinya di luar ada gerimis mengundang. Lalu saudara tarik selimut lagi. Roh Kudus ingatkan berdoa, gerimis mengundang, menyuruh saudara tarik selimut. Disinilah persoalannya itu. Tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kita melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Yang terakhir kita lihat. Beberapa sarana yang dapat dipakai oleh orang percaya untuk hidup dalam proses pengudusan diri. Yang pertama, iman kepada Yesus. Setelah kita percaya kepada Yesus, saudara, kita diberi iman itu, kita bisa pergunakan untuk membangun terus kekudusan dalam diri kita. Setelah orang percaya kepada Yesus, mereka harus mengejar kebenaran. Dengan cara bagaimana? Dengan iman tadi. Minggu lalu saya katakan demikian, dengan kita menghampiri Allah itu tidak cukup hanya dengan ini, tapi harus dengan iman di dalam hati. Karena ada hal-hal yang kita nggak bisa mengerti. Kita harus maju dengan iman. Ya, seperti 4 identitas itu. Kalau saudara mau terima dengan logika, itu nggak masuk akal. Loh saudara katakan kepada dia, "Salam orang-orang benar." Sebentar lagi dia bohong lagi. Tapi yang Tuhan mau, jangan hal-hal benar itu dikalahkan hal-hal yang tidak benar itu. Yang benar itu ketika kita ada dalam Kristus, kita adalah orang benar. Kita anak Allah. Kita umat pilihan Allah. Kita telah dikuduskan. Nah gimana caranya itu? Terima dengan iman di dalam Kristus. Sehingga kita akan menjalani dengan iman. Yang kedua, kebenaran firman Allah. Itu saran yang kedua. Artinya bacalah terus firman. Nanti dari firman itu kita akan diberi pengertian-pengertian. Yang ketiga, penyerahan diri kepada Allah. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kepada pimpinan Tuhan. Yang keempat, hidup bersama dengan orang kudus. Atau hidup di dalam komunitas orang beriman. Saya ulang-ulang ini saudara ya. Ini selalu diinformasikan kepada kita. Kenapa? Saudara, karena biasanya seseorang kalau asik dengan kesenangannya, kadang-kadang dia lupa kalau dalam dirinya ada kelemahan. Dulu berapa tahun lalu saya kasih ilustrasi khotbah di sini ya. Saya panggil seseorang, di luar kesadarannya saya tempelin sesuatu di belakangnya. Di luar pengetahuannya. Dan dia merasa waktu dia ngaca, oh baik aja. Siapa yang bisa melihat kotoran di belakang dia itu? Orang-orang di sekeliling dia. Itu adalah teman komunitas kita. Ketika mereka melihat ada kelemahan dalam diri kita, masih ada manusia lama, mereka akan berfungsi untuk mengingatkan kita supaya kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Jadi jangan tinggalkan komunitas itu. Dengan pengudusan ini kita memahami bahwa kita dipisahkan untuk Allah. Diperhitungkan Yesus Kristus sebagai kekudusan kita. Dibersihkan dari kejahatan moral serta menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara.
Kita sadarilah status kita, hidup kita. Bahwa kita adalah orang benar, kita manusia baru, kita anak Allah dan kita sudah dikuduskan. Dan dengan kesadaran akan identitas itu, mari kita datang kepada Tuhan. Untuk menyembah Dia, bukan supaya kita berkenan, tapi karena kita adalah anak. Karena kita sudah dibenarkan. Amin saudara. Yang mau dan percaya katakan amin.